Sukarni Setioningsi, SST, BDN, MKes. Dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pengantar praktik kebidanan dengan kode mata kuliah BD 6.23 Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 2 tingkat 1. Program studi Sarjana Kebidanan yang berbobot 3 SKS dengan rincian 3 SKS teori. Total jumlah pertemuan sebanyak 21. Pertemuan dengan rincian 21 kali pertemuan tatap muka teori, 1 kali untuk pertemuan UTS dan 1 kali untuk pertemuan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait fondasi dasar profesi bidan. Ini mencakup filosofi, definisi, dan sejarah bidan, peran dan fungsi bidan dalam lingkup nasional dan global, paradigma kebidanan, hingga prinsip, kode etik, dan aspek hukum yang mengatur pelayanan kesehatan ibu dan anak. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu Outcome Based Education atau OBE yang berfokus pada pencapaian kompetensi spesifik lulusan. Dalam sistem ini, metode yang digunakan bersifat student center, berpusat pada mahasiswa. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi kuis, TS, UAS, dan aktivitas partisipatif dan hasil proyek. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berpedoman pada Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Standar Profesi Bidan, Undang-Undang tentang Surat Izin Praktek atau SIPP, buku pengantar praktik ilmu kebidanan, buku ajar konsep kebidanan, buku referensi lain, serta jurnal-jurnal penelitian terbaru. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah pengantar praktik kebidanan pertemuan kelima dengan materi lisensi dan registrasi kebidanan. Kali ini kita membahas sertifikasi dan lisensi bidan Indonesia. Ada tujuan dari pembelajaran ini. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan atau menguraikan tentang teori pengantar kebidanan, yaitu tentang regulasi, registrasi, dan sertifikasi. Di mana ini semua penting untuk kita sebagai bidan. Lanjut. Menimbang, yaitu bahwa pelayanan kebidanan sebagai salah satu pemenuhan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman. Kemudian bahwa bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan masih memiliki permasalahan dalam hal kompetensi, kewenangan, dan ruang lingkup sebagai akibat dari perkembangan permasalahan kesehatan di masyarakat, sehingga perlu dipersiapkan kemampuannya serta dukungan pengaturannya. Bahwa pemerintah pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang guna memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia tahun 1945. Maaf ya agak ini. Kemudian ketentuan umum, yaitu di sini ada pengertian terkait istilah. Ada kebidanan, pelayanan kebidanan, kemudian bidan, praktik kebidanan, asuhan kebidanan, komprehensi bidan, uji kompetensi, sertifikat kompetensi. Jadi uji kompetensi itu dengan sertifikasi kompetensi itu berkaitan ya. Kalian uji kom dulu baru dapat sertifikat kompetensi sebagai syarat untuk mendapatkan STR. Ya kan? Nah, registrasi kita tercatat oleh negara. Buktinya apa? Tercatat oleh negara kita sebagai tenaga kesehatan. Bukti fisiknya apa? STR, surat tanda registrasi. Kemudian dari surat tanda
mau membuka praktek harus ada STR juga, jadi berkaitan ya, berkaitan. Surat izin praktek bidan, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, praktek bidan mandiri, jadi keterkaitan ya. Kemudian bidan WNA, klien, organisasi profesi, konsil kebidanan, wahana pendidikan, pemerintah pusat dan daerah. Pendidikan kebidanan, pendidikan vokasi merupakan program diploma kebidanan dan paling rendah program diploma 3 kebidanan. Bidan vokasi yaitu lulusan program diploma 3 kebidanan yang akan menjadi bidan profesi harus melalui pendidikan pada program sarjana kebidanan atau program diploma 4 kebidanan. Kalau dulu udah 4 ya, sekarang udah satu sarjana ya. Pendidikan akademik, program sarjana kebidanan, program magister kebidanan, dan program dokter kebidanan. Jadi ada sarjana, ada S2, dan S3 kebidanan. Pendidikan profesi, profesi berarti nanti ya setelah sarjana ya. Pendidikan profesi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana dan program diploma 4 kebidanan. Sekarang sudah tidak sarjana kebidanan. Bidan profesi, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bidan profesi, pemerintah wajib menyelenggarakan dan mendorong perguruan tinggi untuk membuka pendidikan kebidanan program profesi. Seperti kebanyakan sekarang ya, profesi sudah di mana-mana. Pendidikan kebidanan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik atau akademik. Jadi tidak harus di universitas ya. Kalau walaupun hanya sekolah tinggi seperti kita, tapi kalau sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dikti, kita diperbolehkan untuk membuka profesi. Sebelum menjadi bidan vokasi atau bidan profesi, melakukan uji kompetensi yang bersifat nasional yang tadi dibahas ya. Jadi untuk mendapatkan STR ya, untuk mendapatkan STR kita harus uji kompetensi, dan dari uji kompetensi hukum ya, uji kompetensi kita mendapatkan sertifikat sertifikasi kompetensi. Nah itulah yang dibawa untuk mengurus STR. Registrasi dan izin praktek, tadi yang disinggung ya, registrasi. Setiap bidan wajib terregistrasi yang ditujukan dengan STR yang diberikan oleh konsil kebidanan setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi memiliki ijazah pendidikan kebidanan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, kemudian memiliki surat pernyataan dan mengucapkan janji, membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melakukan ketentuan etika profesi. Ini adalah yang tadi saya katakan terregistrasi, yaitu artinya tercatat bahwa kita tercatat oleh negara sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan oleh kita memiliki STR ya. Paham sampai sini? Jadi untuk mendapatkan STR itu kita berliku-liku ya, banyak perjuangan, banyak perjalanan. STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali. Ini yang lama ya, aturan baru sudah seumur hidup ya, sudah seumur hidup. Tapi kalau batasan ya, misalnya kan yang lama masih berlaku dan belum membuat yang baru atau yang baru masih bisa berlaku, dan setelah membuat yang baru atau memperpanjang akan mendapatkan
yang seumur hidup. Persyaratan untuk registrasi ulang meliputi memiliki STR tadi ya, sudah dibilang untuk menjadi seorang bidan yang terregistrasi harus memiliki STR. Dan untuk mendapatkan STR kita harus untuk meregistrasi diri kita sebagai bidan harus memiliki STR, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Lulus profesi nanti dapatlah yang namanya sertifikat profesi, bukan sertifikat hukum ya, bukan, beda lagi. Kalau sertifikat hukum itu untuk pembuatan STR, tapi kalau ini untuk terregistrasi. Jadi untuk terregistrasi itu harus ada mungkin bahasanya ijazah ya, ijazah profesi dan kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan tertulis mematuhi melaksanakan ketentuan etika profesi, kemudian telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Kemudian Konsil Kebidanan harus menerbitkan STR paling lama 30 hari kerja sejak pengajuan STR. Sebetulnya nggak mesti 30 hari, sekarang saya kemarin membuat hanya 2 hari sudah selesai, tidak perlu 30 hari. Kemudian bidan yang menjalankan praktek kewajiban memiliki izin praktek ataupun diberikan dalam bentuk SIPB oleh pemerintah kabupaten atau kota atas merekomendasi pejabat kesehatan berwenang di kabupaten kota tempat bekerja bidan. Jadi kalau misalnya mau buka praktek harus ada SIPB untuk membuat SIPB ya. Untuk mendapatkan SIPB, bidan harus melampirkan di STR pasti ya. Kalau jangankan membuat surat izin praktek ya, untuk bekerja ke rumah sakit sekarang harus ada STR ya. STR-nya harus aktif, harus aktif. Kalau yang belum kan belum seumur hidup, masih 5 tahun. Jadi tiap 5 tahun kita perpanjang konsil. Tapi sekarang enggak, sekarang seumur hidup. Nanti kan lulus profesi kerja harus punya STR. Rekomendasi dari organisasi profesi. Biasanya organisasi profesi itu kita IDI ya, IDI setempat. Kemudian surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan. Bidan vokasi diberikan izin untuk melakukan praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, puskesmas, pustu, polides, praktek bidan mandiri dan fasilitas kesehatan lainnya. Bidan profesi diberikan izin untuk melakukan praktek bidan mandiri, perorangan atau berkelompok dan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Maksudnya untuk profesi itu seperti kami bisa membuka bidan praktek mandiri. Kalau di lapangan BPM ya, bidan praktek mandiri. Kemudian SIPB berlaku hanya untuk satu tempat praktik kebidanan. Bidan paling banyak mendapatkan 2 SIPB. Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan menjalankan praktik kebidanan di Indonesia harus memiliki STR dan SIPB. Berlaku tetap sama, walaupun dia bidan hebat lulusan dari luar negeri. Jika ingin membuka praktik atau kerja di Indonesia, tetap harus punya STR dan SIPB ya. Kemudian STR dan SIPB diperoleh setelah bidan warga negara Indonesia lulus luar negeri mengikuti evaluasi. Tetap dia harus mengikuti uji kompetensi di sini ya, walaupun dia lulusannya dari luar negeri. Setelah mengikuti evaluasi kompetensi, memperoleh surat keterangan berhak memperoleh STR diberikan oleh Konsil Kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi setelah dievaluasi, setelah memperoleh surat keterangan, dia berhak mendapatkan STR setelah melalui tahapan-tahapan tadi untuk mendapatkan STR, perjuangan mendapatkan STR. Prosedur operasional.
bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu yang selama ini kita lihat pelayanan kesehatan ibu sudah ke puskesmas ya. Nah, di situ kan ada ya KIA dan lain sebagainya ya, kesehatan ibu dan anak. Kemudian kesehatan anak tadi mencakup di KIA. Kemudian kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana ada yang sudah di KB, sudah KIA, sudah ya, KIA, KB sudah semua semester. Oh, udah ini. Kemudian kebidanan komunitas. Sudah kebidanan komunitas. Oh, habis semester ini ya, semester 6. Komunitas. Nanti lo turun ke lapangan selama 1 bulan ya. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan. Sampai saat ini masih ya, untuk penerima D3 yang penting ada STR masih hidup ya, masih aktif. Dalam hal pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya di sini memperoleh perlindungan hukum. Misalnya ada satu tindakan, tapi sebelumnya si bidan itu sudah memberikan penjelasan kepada pasien bahwa ini harus buru-buru dibawa ke rumah sakit karena bukan ranahnya bidan ataupun kondisinya yang emergensi ya. Tetapi si pasien menolak dengan alasan, tapi ada itu kalau menolak harus ada bukti tertulis ya, informed choice, informed consent ya. Jadi disinilah bidan bisa mendapatkan perlindungan hukum karena apa? Karena dia sudah sesuai bertindak dengan sesuai prosedur melakukan tindakan pelayanan ya. Oke, paham? Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan atau keluarganya. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya ada datang sekarang lagi rame hamil di luar nikah anak remaja ya. Oke, bisa saja dia minta untuk diaborsi tapi si bidannya menolak karena kan itu tidak sesuai ya, lo maksudnya. Banyak sekarang umur 13 menerima imbalan jasa atas pelayanan kebidanan yang telah diberikan. Oke. Memperoleh fasilitas kerja dan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi kesejahteraan. Oke. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan wajib memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita sebagai bidan yang kompeten, artinya kompeten itu sesuai apa yang kita lakukan sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan prosedur. Memperoleh persetujuan dari klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Jadi setiap tindakan yang akan kita berikan harus mendapatkan izin, harus mendapatkan persetujuan dari pasiennya dan keluarganya. Ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan karena ketidaktahuan ya, kecerobohan. Artinya kecerobohan ini saya udah kenal dengan pasien ini gitu. Jadi kita melakukan tindakan tanpa meminta persetujuan karena menganggap kita sudah kenal dengan pasien ini. Tidak seperti itu ya. Tetap yang namanya prosedur harus dilakukan. Mau kenal mau tidak itu harus tetap dilakukan. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke tenaga medis atau fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan. Nah, tadi sudah dikatakan tadi ya. Jadi pasien yang emergensi yang bukan untuk dapat kita lakukan pertolongan, artinya dia memerlukan pertolongan yang di tempat yang lebih. Artinya dia memerlukan harus dirujuk ke rumah sakit. Fasilitas yang lebih lengkap, alat-alat itu, alat-alat kesehatannya, alat-alat dan lain sebagainya. Entah di sana ada dokter spesialis dan lain sebagainya. Jadi dirujuk.
Kalau memang dia memerlukan rujukan, segera rujuk ya, jangan dinanti-nanti dengan alasan jangan masuk ke kita, enggak ya. Tapi yang namanya emergensi tidak perlu memandang apapun. Jadi memang ada untuk indikasi untuk dirujuk, langsung rujuk, jangan ditunda. Di bidan begitu ya, jangan ditunda-tunda. Memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai tindakan kebidanan kepada klien dan atau keluarganya sesuai kewenangannya. Jadi si bidan harus memberikan penjelasan, keterangan bahwa tindakan ini akan diberikan tindakan seperti ini. Dikasih tahu yang jelas, ya, yang jelas kepada pasien dan keluarganya. Jadi setelah dijelaskan, setelah diberikan penjelasan, kita kembali lagi ke pasien, tidak ada pemaksaan. Kita lanjut ke organisasi profesi. Organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, fungsi pemersatu dan pembina bidan melakukan pengawasan praktik kebidanan serta pengembangan dan keterampilan. Tujuannya meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan martabat serta etika profesi. Jadi si organisasi IBI ini mempunyai tugas, kita sebagai anggotanya dengan mengikuti jadi anggota IBI. Kadang-kadang di anggota IBI Group itu ada pengumuman pelatihan, pengumuman seminar dan lain sebagainya gitu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ilmu kita. Jadi kalau sudah masuk ini ada grup IBI biasanya. Dan disitulah banyak informasi-informasi yang disampaikan oleh petinggi-petinggi IBI yang tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan. Oke, peran organisasi profesi bersama pemerintah merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan kebidanan. Bersama pemerintah merumuskan kebijakan jaminan kesehatan nasional yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan dan mewakili profesi bidan dalam kerjasama internasional terkait kebidanan. Jadi peran organisasi bidan ini banyak sekali kerjasama dengan pemerintah. Biasanya itu yang ikut dengan pemerintah itu yang ketua IBI pusat dan lain sebagainya. Mereka sering rapat koordinasi dengan pemerintah. Konsil Kebidanan merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Keanggotaan Konsil Kebidanan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi, institusi pendidikan, kemudian kebidanan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tokoh masyarakat. Jumlah anggota Konsil Kebidanan paling banyak 9 orang. Pendayagunaan bidan dengan rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kebidanan kepada masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penempatan bidan setelah melalui proses seleksi dengan cara pengangkatan sebagai PNS, kemudian pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau penugasan khusus, kemudian pengangkatan sebagai anggota TNI dan Polri. Banyak ya anggota bidan yang menjadi Polri. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah yang menempatkan bidan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kebidanan yang berkualitas. Pemerintah dan pemerintah daerah harus juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi serta keamanan dan keselamatan kerja bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah dan pemilik atau pengelola fasilitas pelayanan kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan sesuai fungsi dan kewenangannya. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, melindungi masyarakat atas tindakan bidan yang tidak sesuai standar dan memberikan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat. Jadi bidan juga tidak bisa bekerja semata-mata, ada pengawasannya ya, ada pengawas bidan. Jadi tidak dia bisa praktek sesuka hati, tidak juga ya. Kami semua ada di bawah awasan.
Ketentuan peralihan STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh bidan sebelum undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR yang berakhir. Tadi ya, kan sekarang sudah mulai STR seumur hidup. Tetapi kalau STR-nya masih berlaku, ya nggak apa-apa, masih tetap bisa dipakai kalau memang belum ada kesempatan untuk ke arah memperpanjang ke yang baru. Kemudian SIPB juga seperti itu. Kalau memang masih berlaku, silahkan ya. Walaupun misalnya masih pendidikannya sekarang banyak yang praktek sambil kuliah karena dia mengejar izinnya itu. Karena tahun 2026 itu saya dengar itu bidan harus sudah profesi ya, kayak untuk buka praktek ya. Jadi mereka walaupun belum profesi, sambil profesi SIPB-nya belum berakhir, tetap bisa melakukan praktek ambil bimbingan. Dan teman saya banyak daerah Serang, dia baru masih D3, tapi kemarin 2 tahun yang lalu lulus dari Agmus, sarjana langsung profesi. Jadi selama ini dia hanya menggunakan ijazah D3. Tapi sambil kuliah kan dia sambil ambil D4 sarjana, kemudian profesi. Dan sekarang sudah lulus 2 tahun yang lalu. Alumni Agmus juga. Konsil kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dibentuk paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditegakkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebidanan dinyatakan masih tetap berlaku sampai tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang. Biasanya ada jeda waktu. Misalnya kayak sekarang nih. Jadi dikasih waktu sampai 2000, awalnya saya dengar sih sampai 2026. Semua harus sudah profesi. Tapi nyatanya sampai sekarang masih berlaku ya. Masih banyak teman-teman yang belum profesi, tapi dia masih bisa profesi. Karena sekarang tahun 2026 berarti kan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sampai di sini materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.